Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakum wa rahimani Allah ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada terhingga kepada kita pagi yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah. Dalam keadaan sehat kita semuanya pagi hari ini dapat kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus bisa tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam mentauhidkan Allah, dan istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah atas Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan sahabat dan umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Suami sehat saya Bapak Ibu, alhamdulillah. Selain kenikmatan iman, Islam sehat, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita hidup di tengah orang-orang yang baik. Kita berada tinggal di lingkungan yang baik, memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang baik yang selalu mengingatkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya bersyukur juga berada di tengah lingkungan orang-orang, anak-anak yang insya Allah baik. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya hidupnya di RRC, Republik Rakyat Cina. Kayaknya pagi-pagi begini melihat sekian orang banyak semuanya khusyuk beribadah kepada Allah, dilanjutkan dengan kajian, itu bukan perkara yang mudah untuk didapat, bahkan mungkin sangat sulit, bahkan mungkin takut untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Maka Nabi mengatakan salah satu kebahagiaan seseorang itu adalah ayyakuna khulafa'uhu sholih. Nikmat yang sangat besar itu salah satunya adalah khulafa'uhu sholihin, teman-teman sepergaulannya, saudara-saudaranya adalah orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja kita mulai, kita lanjutkan ya kajian kemarin, yaitu tentang ujian Allah sabar. Bapak Ibu sudah sabar 1 bulan menunggu pertemuan atau perjumpaan kita dengan teman-teman dan juga dengan saya untuk melanjutkan kajian kita kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihis salam. Langsung kita mulai Bapak Ibu. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ternyata sabar itu memang sangat berat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya disiapkan oleh Allah unlimited, tak terhingga, tak terbatas, tak terbilang, saking banyaknya. Dan innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Bahkan kata sabar disejajarkan oleh Allah dengan kata-kata sholat. Wasta'inu bisobri washolah. Itu menunjukkan bahwa sabar itu memang kedudukannya sangat tinggi. Tidak mungkin sesuatu yang tidak memiliki kedudukan tinggi disandingkan oleh Allah dengan sesuatu yang kedudukannya tinggi.
Bukankah sholat itu ibadah yang paling utama dalam Islam? Maka ketika sabar disandingkan dengan kalimat sholat, itu menunjukkan bahwa sabar adalah perkara yang juga memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kami lanjutkan tentang penjelasan kenapa Nabi Khidir merusak kapal, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil, kenapa Nabi Khidir membangun tembok, dan seterusnya. Kemarin ada yang bertanya dan penasaran Nabi Khidir itu sebenarnya siapa. Setelah saya buka di Google informasi tentang Nabi Khidir, ternyata cukup banyak. Beliau adalah putra seorang ibu bernama Alha binti Faris. Alha binti Faris. Siapa Bapak Ibu? Alha binti Faris. Dan seorang ayah yang bernama Balkan. Sinten? Balkan. Ada yang menyebut bahwa Nabi Khidir itu adalah panggilan, ya, panggilan. Karena nama aslinya adalah Abul Abbas. Orang Arab itu biasa kalau punya nama itu biasanya memakai kata-kata Abul Abbas, seperti Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Thalib, Abul Hasan. Kalau orang kafir Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi menunjukkan anaknya itu. Jadi kalau seperti Rasulullah mempunyai nama bernama Al-Qasim, makanya orang kafir menyebut Rasulullah itu dengan Abul Qasim atau Abul Qasim, bapaknya Qasim. Tapi ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh, sahabat juga tidak diperbolehkan memanggil beliau dengan sebutan ya Abul Qasim, bapaknya Qasim, tidak boleh. Selalu memanggil Nabi itu dengan sebutan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Tidak boleh ya Abul Qasim. Tapi ada yang memanggil begitu, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir namanya juga kafir. Makanya mereka tidak mengindahkan aturan dalam Islam, memanggil Rasulullah dengan sebutan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim, karena putra beliau salah satunya adalah Qasim. Jadi menyebut beliau dengan kemuliaan dan status beliau sebagai Rasul, yaitu ya Rasulullah. Kalau ada kata-kata ya, tidak boleh ya Rasulullah, karena Rasul itu sebagai munada. Munada itu harus mansub dalam nahwu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, munada. Bapak Ibu rahimakumullah, memanggil Rasulullah pun juga penuh dengan kehormatan. Maka ada juga yang kemudian menyebut Rasulullah itu dengan Sayyidina. Ini kita diajar menghormati beliau. Kalau di luar sholat dalam Muhammadiyah, kalau di luar sholat, di luar ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Boleh kalau di luar ibadah sholat, karena di dalam sholat banyak sekali kita menyebut nama beliau. Seperti ketika tahiyat menyebut nama beliau, kita tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Juga ketika kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya cukup meniru seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. 6 orang sahabat, saya pernah membaca bukunya Sholawat Atas Nabi. 6 orang sahabat, salah satunya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Bacaan sholawat beliau ketika sholat tidak menyebutkan kata Sayyidina. Tapi kita tetap menghargai dan menghormati jika ada di dalam sholat mereka tetap menggunakan kata Sayyidina. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan lakum dinukum waliyatin, oke? Itu ayat untuk orang kafir. Kalau untuk sesama muslim apa?
lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang kerjakan ya apa yang kerjakan bagi kami, dan yang kau kerjakan ya itulah yang kau kerjakan bagimu. Kalau lakum dinukum waliyadin itu dalil kepada orang kafir. Kalau kepada sesama muslim kita saling menghargai, dalilnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Harus seperti itu. Tapi jika tetap harus pakai Sayyidina, tidak harus. Ya tidak harus. Karena kalau kita konsekuen, buktinya tadi saya dengar adzan subuh yang muadzin juga tidak menyebut kata Sayyidina. Mungkin muadzin kita tadi kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Sayyidina enggak? Loh, katanya menghormati. Ya Rasulullah mencontohkan begitu. Gitu betul. Ya kita ya tetap mengikuti Rasulullah. Jangan kemudian adzan subuhnya karena menghargai menghormati beliau dikira bahasa Jawa Timur itu jangkar. Jangkar itu loh. Ya jangkar itu nyebut tidak dengan nama pokoknya Pak Samsudin. Nah, itu kan tidak jangkar. Siapa sih penceramahnya? Samsudin. Itu namanya jangkar. Bahasa sininya no Pak, nggak ada, berarti lebih kaya bahasa Ponorogo nih. Itu jangkar. Presiden Indonesia sih siapa? Jokowi. Itu jangkar. Kalau yang menghormati adalah Presiden Indonesia siapa? Pak Jokowi atau Syekh siapa itu. Itu jangkar. Kepada Rasulullah kadang-kadang kita juga jangkar, tapi dalam kegiatan-kegiatan ibadah atau yang sudah dicontohkan oleh beliau, seperti contoh ketika azan Nabi. Gak mungkin azan kita asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, enggak kan? Enggak. Ya memang Rasulullah contohkan begitu. Termasuk ketika kita bersyahadat pun, syahadatnya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak usah pakai Sayyidina, apa enggak sopan? Sopan loh, Rasulullah contohkan begitu. Itu kan dalam kata beribadah. Ibadah itu dalilnya adalah mutaba'ah, ikut seperti yang dicontohkan Nabi. Waktu akad nikah dulu kan syahad, biasanya dibimbing oleh KUA atau penghulu untuk membaca syahadat. Syahadatnya juga gak pakai Sayyidi. Dalam sholat pun juga begitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di luar itu ya silakan, nggak masalah. Jadi tidak harus. Tapi yang pasti tidak boleh kita menyebut Rasulullah dengan abal qasim. Panggillah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan panggilan. Khidir juga ada yang menyebutkan nama itu panggilan. Nama aslinya adalah Abul Abbas. Alha binti Faris dan seorang ayah bernama Balkan. Yang kedua tentang Nabi Khidir, sebelum saya jelaskan sedikit tentang terusannya kisah kemarin Bapak Ibu, yaitu ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup. Pernah dengar? Ya, Nabi Khidir masih hidup. Ternyata yang memiliki pemahaman dan keyakinan itu adalah para sufisme, orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan mengajarkan ilmu laduni. Ilmu laduni, pernah dengar ilmu laduni? Ya, itu termasuk ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat, pengetahuan tentang Allah, memahami kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, Allah yang maha indah dan seterusnya. Memahami kehadiran Allah dalam diri kita masing-masing. Makanya dalam kisah siapa itu Wali Songo yang ke-10 Syekh Siti Jenar, itu kan yang mengajarkan ilmu laduni dengan akidah wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu bahasa Jawanya manunggaling kawula lan Gusti. Maka kemudian oleh para wali songo itu dieksekusi sebagaimana yang terjadi di Iran, yaitu Al-Hallaj. Al-Hallaj itu juga
begitu akidahnya adalah akidah wihdatul wujud, karena belajar ilmu laduni itu. Tapi mayoritas ulama, kan sebagian kecil, mayoritas ulama yang mengatakan dan berpaham, meyakini beliau Nabi Khidir pun sudah wafat, dan itu ditekankan juga di dalam Al-Quran bahwa dia juga sudah wafat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya lanjutkan. Itu kemarin ada pertanyaan seperti itu, mohon maaf saya baca, saya kurang begitu hafal, saya salah menyebut. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan para nelayan atau kapal atau perahu, kemudian naik perahu, Nabi Khidir merusak perahu. Penjelasannya adalah amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bari fa'aratu an aibaha wa kana warau ma'ul maliku ya'khudhu kulla safinatin qasaba. Amma safinatu, adapun kapal perahu yang aku rusak, fakana limasakina, perahu itu adalah perahu milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang mereka bekerja di laut. Barangkali pekerjaan mereka bisa kita tebak. Kalau ada kapal, mereka bekerja di laut, tentu pekerjaan mereka adalah sebagai seorang nelayan. Amma safinatu, adapun kapal yang aku rusak itu adalah fakana limasakina, adalah kapal milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang bekerja di lautan. Fa'aradtu an aibaha, aku ingin memberinya a'abayu ibu, aib atau celah, biar kapal itu tidak nampak bagus. Ya. Kenapa? Karena wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena di belakang mereka ada seorang raja yang zalim, yang suka ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang suka mengambil setiap kapal-kapal yang bagus itu sebagai barang rampasan. Jadi ternyata itu rahasianya Bapak Ibu. Nabi Khidir merusak perahu bukan supaya penumpangnya tenggelam, tapi Nabi Khidir tahu bahwa perahu-perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut sebagai nelayan. Beliau merusaki perahu itu biar perahu itu tidak nampak bagus, karena di belakang mereka ada maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ada raja yang zalim yang suka merampas perahu-perahu yang masih bagus. Makanya dirusak biar tidak diambil oleh raja. Daripada bagus tapi diambil oleh raja, lebih baik dirusak, nampak jelek asalkan masih bisa dipakai tapi tidak dirampas oleh raja. Itulah takwil pertama kenapa Nabi Khidir merusak perahu. Yang kedua, wa ammal hulamu fakana abawahu mu'minaini fakhosina ayurikahuma tuyana wa kufra. Ammal hulam, adapun dua orang anak kecil yang belum akil balik yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam, yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu, fakana abuhuma abahu mu'minaini, fakana abawahu mu'minaini, kedua orang tuanya adalah beriman, mukmin, beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhosina, aku takut ayyurhiqahuma tuhyana wa kufra, kelak ketika dia akil balik menjadi dewasa akan menjadi kafir, tuhyana wa kufra. Tuhyanan itu toho, tuhyan ya, buruk, jahat, dan kufur menjadi kafir. Sebelum tumbuh akil balik, daripada nanti dewasa menjadi orang kafir, lebih baik saya bunuh.
Mau ditiru? Mau ditiru dong, Ustaz? Tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi dalam konteks seperti ini bisa ditiru. Sebab Nabi Khidir melakukan demikian ini kira-kira atas kemauan sendiri atau atas wahyu dari Allah? Wahyu. Semua yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu dibimbing oleh wahyu. Jadi hati-hati, jangan lantas nanti karena ketemu dengan anaknya orang kafir, ketemu dengan anak kecil ke kota, anaknya orang non muslim, mumpung masih kecil, daripada nanti dewasa dia tumbuh menjadi orang kafir, lebih baik pateni baik. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Siapa kita? Kita kan bukan siapa-siapa. Ini kan Nabi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa itu langsung kita tiru seperti itu. Sama seperti Nabi Ibrahim menyembelih putranya melalui mimpi. Jangan-jangan ada orang zaman sekarang melalui mimpi membunuh. Ada nggak? Karena mimpi diperintah untuk membunuh, terus membunuh. Wonten nggih? Ada itu Bapak Ibu. Tidak bisa itu. Tentu kita tidak meniru Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, akhirnya kita itibak Nabi Ibrahim. Salah satu dari anak kita sembelih. Dengan harapan apa? Nanti kan diganti kambing oleh Allah seperti Nabi Ibrahim. Ya mati beneran. Urusan dengan polisi tidak bisa seperti itu, karena beliau adalah Nabi Ibrahim adalah Rasul yang setiap amal perbuatan yang dilakukan pasti terbimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan kita dengan beliau para Nabi dan Rasul. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Nabi dan Rasul memiliki kelebihan. Selain apa yang mereka perbuat selalu terbimbing oleh wahyu, sementara kita terbimbing oleh hidayah Al-Quran, Al-Hadis, tapi kadang-kadang kita juga berbuat berdasarkan hawa nafsu, kadang-kadang kalau lagi lengah. Para Nabi dan Rasul juga memiliki apa yang kita sebut dengan al-mu'jizat, yaitu amrun khariqun lil adati yadharu ala aidir rusul, yaitu perkara yang di luar kebiasaan yang nampak pada tangan-tangan para rasul. Perkara yang luar biasa yang nampak pada tangan Nabi dan diri para rasul itu namanya mukjizat. Kalau nampak pada diri para wali Allah itu namanya karomah. Karomah itu benar Bapak Ibu. Dalam kitab Tauhid yang kami baca, yang kami pelajari dulu di pesantren, kalau mukjizat itu ada pada Rasul, kalau karomah itu ada pada para wali. Siapa wali itu? Wali itu adalah orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, yang ibadahnya sudah sangat kuat, terhindar dari segala kemaksiatan dan dosa. Itu bisa memiliki karomah, umpamanya berjalan di atas air karena mau menyeberang ke sana, akhirnya nggak ada jembatan, terus menyeberang berjalan di atas air. Itu sangat mungkin bisa terjadi pada diri seorang wali. Atau wali ingin pergi suatu tempat tapi lagi hujan lebat, kemudian berjalan tapi dia tidak basah. Itu mungkin terjadi pada diri wali, bukan nabi, bukan rasul. Tapi ingat, perkara-perkara begitu itu sering terjadi apa jarang terjadi? Jarang terjadi. Bukan mentang-mentang lantas wali itu setiap saat pengen nyebrang nggak usah nyari jembatan, langsung berjalan di atas sungai tanpa jembatan. Ya kelelep. Karena biasanya karomah itu sifatnya seperti mukjizat, terjadinya hanya sekali-sekali saja, Bapak. Tidak setiap saat, tidak setiap saat. Sebagaimana mukjizat, jangankan karomah, mukjizat itu terjadinya berulang-ulang apa sekali, Bapak Ibu? Sekali. Nabi Musa itu memukul Laut Merah, kemudian menjadi daratan, tersedia jalan untuk lewat. Itu berapa kali? Satu kali. Tidak berkali-kali. Tidak mungkin besok kemudian dengan Bani Israel
ayo kita pergi ke pantai lagi. Kenapa? Mukul Laut Merah biar jadi daratan. Nggak mungkin, karena itu mujizat, hanya satu kali. Sama seperti Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu berapa kali Bapak Ibu? Satu kali toh. Jadi tidak ada ceritanya mujizat munculnya berkali-kali, itu tidak. Biasanya karakteristiknya adalah muncul sekali, karena itu sebagai dalil bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah, sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Jadi beliau Nabi Ibrahim dibakar pun ya hanya satu kali. Kalau nanti pulang ke rumah masuk ke dalam api, kira-kira gimana? Ya kebakar. Karena beliau tidak terbakar itu adalah untuk menunjukkan kerasulan beliau. Gak bakalan berani di rumah coba-coba masuk ke dalam api. Seperti itu. Nabi Rasulullah Muhammad pun juga begitu. Rasulullah menghentikan perjalanan matahari berapa kali? Satu kali. Membelah bulan berapa kali? Satu kali. Nabi Musa tongkatnya dilempar jadi ular berapa kali? Satu kali. Tidak mungkin untuk mainan kemudian bola bali dilempar berkali-kali, itu tidak. Sebagaimana Nabi Isa ketika bercakap-cakap ketika beliau masih bayi, yaitu sekali itu tok, ketika orang-orang kafir mengingkari. Itulah sifat dari mukjizat, tidak berulang-ulang. Adapun Al-Quran ya hanya sekali tok, ya hanya ini Al-Quran turun kepada Rasulullah ya. Berulang-ulang itu kan kita membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Tapi kalau Al-Quran itu sendiri satu kali turun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga, amal jidaru, adapun dinding yang aku perbaiki, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Kita tahu kemarin Nabi Khidir memperbaiki dinding di suatu perkampungan penduduk, padahal Nabi Khidir meminta makan dan minum kepada penduduk desa itu tidak diberi. Tapi ketika beliau melihat dinding yang mau roboh, diperbaiki. Nabi Musa bertanya, kok mau-maunya memperbaiki dinding yang rusak? Beliau minta upah dan sebagainya. Ternyata wakana jidaru, jidar itu lihulamaini, milik dua orang anak kecil, yatimaini, yang yatim. Wakana tahtahu, sedang di bawah dinding yang mau roboh itu terdapat apa? Kanzul lahuma. Kanzun itu adalah barang simpanan yang berharga, namanya kanzun. Bisa jadi di bawah dinding itu ada warisan dari orang tuanya yang berupa bisa emas, bisa perak, bisa intan, bisa kepingan uang emas, dinar ataupun dirham, milik kedua anak yatim itu. Milik kedua anak yatim itu. Fa'arada rabbuka ayablughu ashuddahuma, sedangkan Tuhanmu menginginkan agar anak itu tumbuh, ayablughu balik ashuddahuma. Allah menginginkan kedua anak yatim itu tumbuh akil balik, wa yastahrija kanzahuma, kemudian mengeluarkan kanzun atau barang simpanan itu bagi mereka berdua sebagai rahmatan mir rabbika, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri, adapun apa yang sudah aku kerjakan wahai Musa, dzalika ta'wilu malam tastai alaihi sabra, itulah penjelasanku tentang perkara-perkara yang kamu tidak bisa berbuat sabar atasnya. Itulah Bapak Ibu sedikit penjelasan tentang mengapa Nabi Khidir
merusak kapal, mengapa Nabi Khidir membunuh anak kecil yang belum akil balik, mengapa Nabi Khidir membangun tembok yang mau runtuh. Kapal itu adalah kapalnya siapa Bapak Ibu? Orang miskin, para nelayan. Dirusak kenapa? Biar tidak diambil, dirampas oleh raja yang zalim. Adapun anak kecil yang dibunuh itu adalah karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Beliau takut anak itu nanti tumbuh menjadi tughyanau wa kufra, akan menjadi anak yang buruk dan kufur kepada Allah. Sedangkan dinding yang dia rusak, dinding yang dia bangun perbaiki adalah dinding yang milik dua orang anak yatim, yang kedua orang tuanya mukmin. Padahal di bawah dinding itu ada kanzun, harta berharga yang disimpan untuk dua orang anak yatim itu, agar kelak ketika anak itu dewasa bisa mengambil barang simpanan itu. Inilah bagi rahasia kenapa Nabi Khidir berbuat seperti itu. Dalam sejarah atau dalam kehidupan para nabi dan rasul, hal itu sesungguhnya banyak terjadi. Apakah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang para sahabat tidak tahu kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Banyak sekali, sangat banyak dalam hadis-hadis asbabul wurud hadis, banyak sekali Rasulullah melakukan suatu perbuatan yang sahabat tidak tahu kenapa Rasulullah berbuat seperti itu. Salah satunya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati, ini pernah saya sampaikan, seingat saya pernah melewati suatu dua kuburan. Jadi artinya di situ ada makam dua orang. Ketika melewati dua makam, Rasulullah dengan sahabatnya, Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di atas kedua makam itu. Kemudian Rasulullah berdoa. Sahabat tahu nggak kenapa Rasulullah melakukan begitu? Tidak tahu. Yang tahu ya Rasulullah. Ternyata kedua orang itu sedang diadab oleh Allah di dalam kuburnya. Sahabat Nabi bertanya, apakah dia tidak sholat wahai Rasul? Oh, ahli sholat. Ahli sholat dia. Tapi sahabat tidak tahu kenapa diadab, sebagaimana Nabi Musa tidak tahu kenapa Nabi Khidir berbuat begini dan begini. Sahabat tidak tahu kenapa Rasulullah mengambil pelepah kurma, ditancapkan di situ di atas kubur, kemudian berdoa. Tidak tahu sebabnya, mengira di dalamnya ahli kubur itu tidak sholat, sehingga bertanya apakah mereka tidak sholat di dunia. Dijawab ahli sholat. Dijelaskan oleh Rasulullah, keduanya diadab karena apa? Yu'adzabani fa inna ihdahuma la yastatiru indal baul wa amal akharu yaqumu bin namamah. Yang satu kenapa diadab? Rasulullah menjelaskan la yastatiru indal baul, tidak menutup diri ketika buang air kecil, atau bahasa umumnya pipis sembarangan, pipis di ban truk dan sebagainya. Ya, wonten iki sopir truk, boten wonten nggih. Kalau ada, insya Allah tidak termasuk yang yastatiru la yastatiru indal baul, yang tidak pipis sembarangan. Itu sangat bahaya, bukan hanya untuk kebersihan dunia saja, tapi juga berakibat pada munculnya siksa akhirat, yaitu pipis sembarangan. Itu yang satu. Sedangkan yang keduanya disiksa kenapa? Yaqumu bin namamah, suka mengadu domba, suka mengadu domba. Ini baru satu kasus. Dalam kasus lain amat sangat banyak Rasulullah melakukan sesuatu perbuatan yang sahabat tidak tahu. Ya, sahabat tidak tahu. Makanya kita mengikuti para nabi
terutamanya kita adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak karena kacamata atau faktor keimanan, tidak semata-mata pertimbangan akal. Jadi mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya pertimbangan akal saja, tapi lebih banyak faktor keimanan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar apa? As-Siddiq. Apa artinya? Ya, orang yang membenarkan, yaitu yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama-tama membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sejak itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan atau orang yang berkata benar, membenarkan Rasulullah dengan pertimbangan iman, bukan pertimbangan akal. Jadi Abu Bakar Siddiq pertama-tama membenarkan Rasulullah peristiwa Isra dan Mi'raj itu pertimbangan Nabi. Pertimbangan Abu Bakar Siddiq bukan rasionalitas, Bapak Ibu, tapi semata-mata pertimbangan keimanan. Bahkan beliau mengatakan, saya lebih percaya kepada Rasulullah tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kesetiaan istri saya sendiri. Masya Allah, bayangkan Bapak Ibu, Abu Bakar itu lebih percaya dengan Nabi, dengan Rasulullah, dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi daripada kesetiaan istrinya. Bapak Ibu percaya, bapak-bapak percaya bahwa istri kita setia? Percaya. Besar mana kepercayaan kita tentang kesetiaan istri kita atau kebenaran Rasulullah? Istri? Ayo, jujur, mana yang lebih besar kepercayaan panjenengan kepada kesetiaan istri jenengan atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Pasti lebih besar dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah daripada kesetiaan istri kita. Ya apa tidak, Bu? Sekarang itu kan Bapak, sekarang saya balik. Ibu lebih percaya kebenaran yang dibawa Nabi atau lebih yakin kesetiaan suami panjenengan? Ayo, lebih percaya kesetiaan suami atau kebenaran Rasulullah? Yang benar adalah lebih percaya dengan kebenaran Rasulullah. Seorang muslim harus seperti itu, akidahnya harus seperti Abu Bakar Siddiq. Suami ibu mengatakan satu saja istriku dunia akhirat, itu kan di depan panjenengan. Kalau di luar panjenengan bisa jadi sifat muda garangannya muncul. Jadi bisa jadi selingkuh. Ya, selingkuh itu bukan hanya naudzubillah min dzalik perbuatan zina saja, ya ada selingkuh verbal, kan ada chatting mesra-mesra itu juga bagian dari selingkuh. Bilang sayang-sayang pada wanita lain itu juga selingkuh. Pernah bapak-bapak bilang begitu pada lain? Pernah? Ya seingat saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Insya Allah tidak pernah. Kalau kepada wanita lain ya sering, tapi kepada ibu, ya kan? Pada ibu, pada adik kandung. Kalau panjenengan mungkin punya pada kakak kandung, pada mahram, pada saudara sendiri. Tapi kalau pada wanitanya lain, saya yakin bapak ibu semuanya adalah orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam adalah sekali lagi
yang masyhur mungkin di pondok-pondok pesantren, di setiap pesantren di TPQ sudah sangat terkenal. Bahkan cucu saya yang baru PAUD saja sudah mulai diajarkan. Man sobaro, dereng nanti midanget. Ini filsafat. Anak saya yang di PAUD Pak, 3,5 tahun sudah pernah mendengar, sudah diajarkan di sekolah, yaitu man sobaro dhofiro. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Meskipun sering diplesetkan oleh beberapa santri kami, man sobaro fala umanalah. Man sobaro fala umanalah. Sapa wong sing sabar ora uman, ora kebagian. Karena di pondok itu kan kalau pembagian apa-apa serbaan antri, makan juga antri. Pokoknya kalau man sobaro fala umanalah, sing sabar ora kebagian. Itu real di pondok pesantren bisa terjadi. Saya pernah punya santri itu kebetulan mondok di kantor, waktu sahur jam 4 dia sahur, keluar dari kamar antrinya sekian ratus meter Pak, karena ribuan santri bisa sama butuh waktu setengah jam. Begitu sampai sof paling depan, imsak sudah ada itu Pak. Itu terjadi, itu masih untung, masih imsak. Yang sering bukan bulan Ramadan saja, di bulan-bulan biasa antri panjang sampai depan, itu tinggal kuah Pak bagiannya. Tapi man sobaro dhofiro, orang yang sabar beruntung. Lebih baik kita sabar. Sekali lagi apa? Man sobaro dhofiro. Tirukan saya Bapak Ibu, man sobaro dhofiro. Moga pendek 1 menit nggak sampai 5 detik apal. Man sobaro dhofiro. Yang lebih semangat, man sobaro dhofiro. Barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Yakin, bersabarlah dalam segala kesulitan, karena tidak ada kesulitan yang tidak ada solusi. Islam itu adalah solusi. Kalau kita bersabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakinlah setiap masalah akan ada solusinya kalau kita berusaha untuk mencari dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dan sabar memang perkara yang berat. Nabi Musa saja saat itu belum lulus ketika ujian kesabaran dengan Nabi Khidir. Tapi jangan lantas dijadikan justifikasi. Nabi Musa aja gak lulus ujian kesabaran dengan Nabi Khidir, apalagi saya. Kemudian dijadikan dalil untuk berbuat tidak sabar, berbuat marah, dengan mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, itu tidak benar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Kita jangan mengatakan sabaran kita tidak ada batasnya. Kalau kita membatasinya berarti kita termasuk orang-orang yang gagal, yang belum sabar. Apalagi kita menghadapi anak-anak kita yang masih kecil, cucu-cucu kita yang masih kecil. Saya kalau berkendaraan menghadapi cucu 2, laki-laki semua, itu kalau ikut, ya ujian kesabarannya luar biasa. Masih 3,5 tahun, 1,5 tahun, kadang-kadang di baris belakang, kadang-kadang pindah ke tengah, kadang-kadang ke depan, kadang-kadang rebutan ini, tidak ada dia. Namanya juga laki-laki. Ini adalah ujian kesabaran. Kita tidak akan pernah lepas dalam hidup kita dari apa yang disebut dengan ujian kesabaran. Itulah Bapak Ibu. Mohon maaf, pagi ini saya masih ada satu lagi qadarullah diminta oleh Pak Rosidin untuk isi di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Siti Aminah Jatisawit ya. Yang kanan jalan dari sini. Oke, saya keliru. Saya khawatir ada Rumah Sakit Siti Aminah yang lain yang ke sana, saya khawatir. Di Jatisawit ya. Siti Asia atau Aminah? Siti Aminah, Rumah Sakit Aisyah Siti Aminah. Mohon maaf saya tidak bisa, masih jam 6 dimulai, insya Allah 3 menit menjemput jam 6, mudah-mudahan cukup waktunya.
Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, ya? Monggo satu saja.